Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kembali kita mau beribadah untuk semua jemaat tunarungu yang berada di rumah. Terima kasih untuk semua yang sudah mau melihat ibadah tunarungu ini. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau baik bagi kami Tuhan. Haleluya.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sama-sama hari ini kita mau memuji dan menyembah Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Mari semua tersenyum menyambut hadirat Tuhan. Terima kasih. Engkau hebat, engkau dahsyat, terbukti bagiku. Kekuatanmu, perkasamu, tiada
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan yang besar, anugerah yang melimpah bagi setiap kami. Terima kasih buat kesempatan kami bisa beribadah. Segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Berikan kami hati yang lapar dan haus akan kebenaran-Mu. Mencari pribadi-Mu merupakan hal yang utama dan yang menjadi hal yang prioritas dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini, setiap kami memperoleh berkat dari Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh bersuka cita kembali kita sama-sama beribadah di tempat ini melalui live streaming di channel YouTube. Kita percaya bahwa Tuhan bekerja dalam segala situasi untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Allah kita sungguh Allah yang baik. Dia adalah Allah yang hebat. Tidak ada Allah yang seperti Dia. Dahsyat Allah kita. Mari Bapak Ibu, kita membuka Alkitab kita dari 1 Petrus 4 ayat 10. Saya akan membacakannya. Demikian firman Tuhan. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Tuhan menciptakan manusia dengan memiliki tujuan yang besar. Tuhan punya maksud dan rencana yang besar bagi setiap Bapak, Ibu, dan saya. Sekalipun mungkin ada kekurangan, tapi dengarkan baik, saya mau katakan, Tuhan sanggup memakai Bapak Ibu disabilitas tunarungu untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Sebab Tuhan berkata dalam Alkitab, di dalam kelemahanmu lah semakin nyata kuasa Allah bekerja. Oh, dahsyat Allah kita. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk kita tidak bersuka cita dalam Tuhan. Siapapun kita, latar belakang apapun kita, harus tetap bersuka cita. Sebab Tuhan memiliki tujuan yang jelas, tujuan yang besar bagi setiap hidup kita. Tema hari ini adalah tetaplah menabur benih untuk panen kelak, bagian yang kedua. Setiap kita memiliki talenta. Setiap kita memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Tapi Tuhan bisa memakai talenta kita, kemampuan kita, apapun talenta kita, Tuhan bisa pakai untuk menjadi alat kemuliaan-Nya. Bersukacita Bapak Ibu, di tengah kekurangan, Tuhan terus menyatakan kebaikan-Nya. Kalau menurut tema firman Tuhan hari ini, tetaplah menabur benih, sekalipun dalam masa yang sulit, supaya kita bisa panen apa yang kita tabur. Sama seperti petani, ketika dia menanam, mungkin bisa dikatakan menanam cabai,
tidak mungkin panen tomat. Menanam cabai, pasti dia akan panen cabai. Hukumnya sama, Bapak Ibu. Ketika kita menabur kebaikan, maka kita akan menuai kebaikan. Ketika kita memperlakukan orang dengan baik, maka orang itu akan memperlakukan kita dengan baik. Ini waktunya kita menabur. Apakah tenaga kita, menabur perhatian kita, menabur kasih kita kepada orang lain untuk terus berbuat baik, atau menabur dalam bentuk uang, itu juga taburan. Dan kita pasti akan memanennya, hukumnya sama Bapak Ibu. Sebab apa yang kamu tabur, itulah yang akan kamu tuai. Kita masuk dalam poin yang pertama. Ketika panceklik, tetaplah melayani Tuhan. Maksudnya adalah ketika situasi sulit, ketika situasi tampak mustahil. Contohnya, situasi sekarang ini nih. Diperlukan kita harus taat kepada pemerintah. Jika bisa beraktivitas di rumah, aktivitaslah di rumah. Situasinya berat memang. Tetapi kita bisa melayani Tuhan. Ini waktu yang tepat, waktu yang terbaik. Kita bisa berkumpul bersama keluarga. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak. Ini waktu yang tepat. Kita bisa sama-sama melayani Tuhan. Dikembalikan keharmonisan keluarga. Kalau dalam firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Situasi ini mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Salah satunya, kita memiliki waktu yang terbaik buat keluarga. Kita memiliki waktu untuk bisa melayani keluarga kita. Mungkin bukan sekedar keluarga kecil, tapi bisa keluarga besar. Melalui apa medianya? Banyak sekali media di sosial media. Melalui media-media yang sudah tersedia. Facebook, Instagram, dan sebagainya. Kita bisa melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu, melayani identiknya itu tidak enak. Sama seperti pelayan restoran. Dia benar-benar harus dengan ramah, dengan tersenyum. Sama dengan pelayan di pasar. Ketika Bapak Ibu pergi belanja ke pasar, kemudian mau membeli ayam potong. Tetapi si penjual ayam tidak ramah. Mungkin Bapak Ibu mau bilang, berapa ayam 1 ekor? Saya mau beli. Mungkin dia katakan 50.000. Bisa kurang nggak jadi 48.000? Kalau ada uang beli, kalau tidak usah beli. Mungkin begitu katanya. Bapak Ibu, kalau pedagang seperti itu, bisa laku nggak dagangannya?
diri. Menjadi pelayan itu tidak mudah, Bapak Ibu. Tetapi di Alkitab, Tuhan Yesus menjadi pelayan. Bayangkan dia raja di atas segala raja. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Dia yang menciptakan segala semesta ini. Tapi Yesus datang ke tengah-tengah dunia untuk melayani setiap kita. Oleh karena itu, setiap orang yang percaya kepada Yesus harus mau melayani Tuhan. Harus mau melayani sesama. Itu sudah merupakan tanggung jawab setiap orang percaya. Kita dipanggil untuk melayani. Dalam Yesaya 43 ayat 6 dan 7 berkata demikian, bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Tidak pernah salah apa yang Tuhan ciptakan. Mungkin kelihatannya engkau memiliki kekurangan karena engkau tunarungu. Tapi dengarkan baik, engkau diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Engkau diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Dan melalui hidupmu, Tuhan akan nyatakan mujizat besar, terobosan besar. Engkau dahsyat, sebab Tuhan Allah memiliki rencana dahsyat dalam hidupmu. Oleh karena itu, tetap antusias, tetap bersukacita, tetap melayani Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Di dalam Lukas 22 ayat 27 dikatakan, sebab siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Yesus katakan, aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Oleh karena itu, setiap pengikut Yesus memiliki tanggung jawab menjadi seorang pelayan. Di dunia apapun kita bekerja, dimanapun posisi kita, status kita adalah seorang pelayan. Tapi dengarkan baik, seorang pelayan kerajaan sorga. Bapak Ibu, ini hal yang menggairahkan. Kita bukan pelayan sembarangan. Kita pelayan kerajaan sorga. Artinya apa, Bapak Ibu? Kita perwakilan kerajaan sorga. Kita duta besar kerajaan sorga. Dahsyat sekali. Firman Tuhan berkata, apa yang kau ikat di sorga akan terlepas di bumi. Apa yang kau ikat di bumi akan terlepas di sorga. Artinya adalah engkau memiliki kuasa yang besar. Kita seorang pelayan. Pelayan dari sorga yang memiliki kuasa yang besar.
besar, kuasa dari surga. Oleh karena itu kenapa saya katakan, kita tidak sama dengan pelayan-pelayan yang lain. Posisinya adalah kita utusan dari surga. Oleh karena itu, kita harus melayani. Sehingga orang-orang lain bisa merasakan hadirat surga melalui hidup kita. Amin. Bapak Ibu orang yang hebat. Bapak Ibu orang yang dahsyat. Ketahui hal itu. Yesus Kristus memilih untuk dirinya sendiri sebagai peran untuk menjadi pelayan. Itu pilihannya. Yesus memilih peran sebagai pelayan. Apa tujuannya Bapak Ibu? Agar semua orang diselamatkan. Bapak Ibu bisa dipakai Tuhan untuk menjangkau komunitas tunarungu yang lain. Bapak Ibu bisa dipakai Tuhan. Kita sama di hadapan Tuhan. Kita sama di hadapan Tuhan. Coba deklarasikan Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah tunarungu hari ini. Engkau yang memiliki kekurangan, engkau yang tunarungu. Coba deklarasikan bersama-sama dengan saya. Ikutin ya. Deklarasikan sama-sama dengan saya. Tuhan memakai saya sebab Tuhan sudah memilih saya dan menentukan saya untuk menjadi alat kerajaan sorga. Amin. Dahsyat kita Bapak Ibu. Dahsyat hidupmu. Sekali lagi saya mau katakan, di dalam kelemahanmu semakin nyata kuasa Tuhan bekerja. Dahsyat Allah kita. Engkau dahsyat. Kalau di Alkitab dikatakan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sebab kuasa itu sudah diberikan bagi engkau. Oleh karena itu, mari kita dengan sungguh-sungguh antusias. Mari kita dengan bersuka cita menjadi pelayan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, untuk menjadi pelayan Tuhan, kita harus memasuki syaratnya. Syaratnya itu salah satunya adalah melekat kepada Dia. Melekat kepada Yesus Kristus. Sehingga kita sebagai pelayan Tuhan mengerti dan mengetahui apa yang Tuhan inginkan agar kita lakukan. Sehingga apapun yang kita kerjakan, semua tidak ada salah. Ini perlu kita perhatikan. Tuhan kita sungguh dahsyat Bapak Ibu. Kita masuk poin selanjutnya. Janji Tuhan pasti digenapi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya mau katakan, tidak ada janji Tuhan yang tidak digenapi. Semua digenapi. Sebab Tuhan tidak mungkin mengingkari perkataannya. Tuhan tidak mungkin mengingkari apa yang sudah dijanjikannya. Kalau Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau. Itu artinya Tuhan sungguh-sungguh menyertaimu. Oleh karena itu jangan
menjadi takut. Jangan menjadi bimbang. Jangan menjadi hilang pengharapan. 1 Korintus 15 ayat 58 saya akan bacakan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dengarkan sekali lagi. Dalam persekutuan kita dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Artinya apa? Tuhan memperhitungkan semua apa yang kita kerjakan bagi kerajaan Allah. Tidak ada yang sia-sia. Dahsyat Allah kita. Kalau kita lihat di Alkitab, banyak sekali contoh tokoh-tokoh Alkitab yang menerima janji Tuhan. Salah satunya mungkin mungkin 3 orang saya akan kasih contohnya. Yang pertama Simon orang Kirene. Di dalam Injil, di situ dicatat bahwa Simon orang Kirene dikenal sebagai orang yang membantu Yesus memikul salib sampai ke Bukit Golgota. Itu terdapat dalam 3 Injil dalam Alkitab. Dia menerima berkat janji Tuhan. Siapa yang tidak kenal Simon orang Kirene? Yang membantu Yesus membawa salib itu. Kalau Bapak Ibu baca dalam Alkitab, Bapak Ibu akan kenal orang ini. Kemudian yang kedua, Yusuf Arimatea. Kita sudah mengenal Yusuf. Siapa dia Yusuf Arimatea? Yang meminta supaya jenazah Yesus dimakamkan di tempat miliknya. Ini sungguh dahsyat Bapak Ibu. Yusuf Arimatea ini orang yang berpengaruh. Orang penting. Tapi dia bisa menjadi pelayan. Dan dia menerima berkat janji Tuhan. Yang ketiga, Simon si penyamak kulit. Mungkin kita sudah tahu kisah ini. Ketika Petrus pergi ke Yopa, kemudian ada seorang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Petrus tinggal di rumah Simon penyamak kulit. Dan Petrus belajar sesuatu dari Simon penyamak kulit. Dia menerima berkat janji Tuhan. Setiap kita, orang percaya kepada Kristus, akan menerima berkat janji Allah. Engkau yang sakit hari ini, percaya dengan iman, firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur darah Yesus Kristus, segala penyakitmu sudah disembuhkan. Bangkitkan iman percayamu, bangkitkan imanmu, bangkitkan rohmu. Katakan Bapak Ibu, bangunlah hai jiwaku, berharaplah kepada Tuhan. Sebab pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Bangkitkan, engkau mungkin yang lagi menghadapi pergumulan karena pekerjaan. Percayalah, engkau akan menerima janji firman Allah. Terobosan demi terobosan akan kau alami. Mungkin ada yang berkata demikian. Situasinya susah sekali. Situasinya mustahil. Bagaimana mungkin terjadi mujizat?
bagaimana mungkin terjadi terobosan? Dengarkan baik Bapak Ibu. Justru di saat kesulitanlah mukjizat dinyatakan. Justru di saat kesulitanlah engkau akan mengalami terobosan. Kuncinya percaya kepada Tuhan. Percaya dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap pikiran, dengan segenap kekuatan kita. Percaya kepada Tuhan, sebab tidak ada yang mustahil. Mukjizat dinyatakan. Mungkin engkau sedang mengalami situasi yang sukar. Engkau mengharapkan jalan keluar dari permasalahanmu. Dengarkan baik. Tuhan akan membuka jalan, akan membuka pintu, akan membuka jalan-jalan baru. Sehingga engkau mengalami terobosan itu. Amin. Tetap antusias, tetap percaya kepada Tuhan. Sebab kita adalah orang-orang pemenang. Oleh karena itu Bapak Ibu, taburlah benihmu. Menaburlah. Tabur benihmu. Engkau akan menikmati hasilnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur buat kebaikan dan anugerah-Mu yang begitu besar. Bangkitkan iman percaya kami. Bangkitkan roh kami. Tetap percaya dan berpengharapan di dalam Tuhan. Buka mata kami Tuhan. Sehingga kami melihat terobosan itu sudah datang bagi kami. Mukjizat itu sudah terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala pujian hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang mendengarkan acara ibadah ini. Bila Bapak Ibu ingin memberikan persembahan, bisa melihatnya di nomor rekening yang akan tertera di layar kaca Bapak Ibu masing-masing. Mari sama-sama kita mengakhiri ibadah kita. Bila Bapak Ibu ada di rumah, sama-sama bangkit berdiri, kita mau menerima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, diberkatilah setiap umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, yang mengikuti ibadah tunarungu pada hari ini. Diberkatilah sampai pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan. Terobosan-terobosan terjadi, mukjizat-mukjizat dinyatakan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.